Hari ini 28 Maret 2025, saya akan kembali bahas XAUSD. Ini level yang sudah dia sweep, tentu kalian bisa perhatikan candlestick strong, dan hari ini Jumat pun juga candlesticknya strong. Teman-teman bisa perhatikan di sini opennya di 3056 break, really strong, dan melanjutkan penguatannya. Paling tinggi dia ke 3077, sekarang di harga 3070. Kita akan marking the zone, anggap ini menjadi garis. Kalian bisa ngelihat this is the lowest levelnya 3047, 3048 kalau misalnya kita bisa buletin. Kalau misalnya saya naikin di sini, ini ada di 3057. Ini kalau misalnya dari tails terakhir ya, 3057. So, kalau misalnya saya bisa bilang what will happen atau what's next, 3057 menjadi RBS. Seandainya dia di retest, maka itu menjadi level yang terbaik untuk bisa makan buy kembali. Berharap apa? Berharap dia melanjutkan bullish momentumnya. Saat ini bullish momentumnya sudah masuk up drop, lalu dia bullish ngehajar, nge-sweep habis seller di atas ini, dan potensial dia akan terus melaju untuk tembus lebih tinggi ya, kayak 3080, 3090 sampai 3100 itu terbuka lebar. So let's see what will happen di hari ini, karena hari ini juga akan ada news PCE Price Index. Oke. Now saya ubah jadi Oanda kita ngomonginnya di H4 nya saya ganti jadi naked chart. Secara naked chart tentu kalian bisa perhatikan up, ketahan. Di sini lower low, lower high juga terbentuk. Lalu akhirnya di sweep habis di sini. Pertama kali nge-sweep, di sini nge-sweepnya kedua, dan akhirnya dia lanjut bullish with a strong momentum. Tentu menggambarkan bahwa penguatan terjadi di XAUSD. Ya, ini buyer sudah masuk, dorongan sudah signifikan. Jadi nggak terlalu banyak, bahkan sell pun nggak ada, kecuali 3077 itu dimanfaatkan tipis banget, hanya itu aja, selebihnya nggak bisa. Oke, sekarang saya akan masuk di H1, di tempat kita akan melaksanakan trade-nya. Beberapa level akan saya hapus. Kenapa akan saya hapus? Karena not that really relevant. Sudah dia swipe habis semuanya. Ini yang belum di swipe saya biarkan dulu aja. Yang kiri-kirinya saya hapus dulu. Nah, kalau kalian perhatikan di sini teman-teman, di sini terlihat jelas bahwa dia up, ketahan, dan lanjut bullish kembali. Ini kan ketahan. Up, drop, ketahan, baru dia bullish. Kalau saya ganti jadi garis, ini seandainya saya hapus ya, biar nggak terlalu pusing. Maka kalian bisa ngeliat ada pembentukan barunya di level ini yang menahan dia untuk tetap berada di atas. Saya balikin. Ini saya akan tarik garis untuk price levelnya 3057, persis sama yang kayak tadi teman-teman ya, 3055. Ingat ya teman-teman, 3057, 3055 ini datangnya dari mana? Betul, kalau misalnya kalian lihat tadi yang dari daily, ini adalah zona RBS. Jadi 3057, 3055 adalah area buy high risk saya yang pertama. Udah, gitu aja. Harapannya adalah dia nge-retest kembali 3057, 3055 sebagai area buy high risk saya yang pertama. Pertanyaan selanjutnya adalah, ada nggak level lain yang bisa dimanfaatkan? Oke, anggapan teman-teman ya, saat ini dia bergerak dan ini adalah level tertinggi. Maka swing high to swing low-nya bisa saya dapatkan dengan 618-nya ada di 3063, 079-nya di 3059. Jadi kalau misalnya kita bisa ngomong, ya hanya level-level ini aja yang kita bisa tunggu. Nanti saya akan turunkan ke lower time frame, kita bisa harusnya ngeliatin beberapa level yang menarik. Now, di lower time frame teman-teman bisa perhatikan, di sini dia kebentuk base, lanjut bullish. Kalau kita ngomongin the highest one 3077 sampai kepalanya ini ada di 3075. So menurut saya ini adalah supply terakhir yang mempertahankan untuk XAUSD nggak lebih tinggi daripada itu. Nge-sweep ini cuman sisa volatile, hanya tailsnya aja, tapi nggak berhasil close di atasnya. Di sini langsung drop. Artinya kalau dia nge-sweep sekali lagi dan tidak berhasil break, maka ini masih mampu dijadikan patokan. So kalau ditanya sama saya di manakah area sell scalping, hanya ada ini teman-teman, 3075, 3077, nggak lebih dan nggak kurang. Kalau kalian lihat di lower time frame, saya turunkan ke M5 lagi, kalian pasti akan lihat hal yang menarik teman-teman di pembentukan saat ini. Dia up, drop, tapi nahan lama, nggak break sama sekali. So misalnya kita ganti jadi garis, this is now the new level untuk zonanya. Ini saya turunin 3070, 3071 supposedly. Ini saya naikin. Nah, 3070, 3071 ini apa sih? Ini adalah base minor banget, demand minor M5. Kenapa? Karena dia up, drop, nggak berhasil breakout. Kalau misalnya kita tarik dari M15, anggapan dari M15 sini ya teman-teman ya, kan there's actually level ketika dia up, ketahan, up, dan di sini lebih lama, maka kita bisa patokan bahwa that level will be a good level yang bisa kita manfaatkan untuk entry buy. Jadi ini sebenarnya squeezing, lagi ketahan antara dia akan drop lebih bawah atau dia akan naik lebih tinggi kembali. Ya,
So saya akan patok ini karena tadi 618 nya lumayan dekat sama 59, jadi saya akan turunkan aja ke level di sini. At least ini akan menjadi patokan baru 3059, 3060. Nah di sini aja. Sorry, ini aja yang base yang ini nih. Sebentar saya taruh di sini aja base di sini. Ini akan ada di 3062 supposedly. 3062. Saya bulatin 3062 ya teman-teman ya. 3062 dengan 3060. 3062 ini base juga minor karena sebelum kan kita lihat yang di bawah 3057 kan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentu harapan kita apa dia dari retracement ya. Kalau misalnya kita pakai Fibonacci retracement kan tadi teman-teman juga bisa perhatikan harapannya adalah dia up dan dia kasih retracement ke kita untuk apa ya, untuk kita bisa entry. Sebenarnya itu aja sih jawabannya. Untuk kita bisa entry buy lagi karena pilihannya cuma bisa buy for retracement, dia kasih retrace kita ngebuy, atau buy for continuation, dia breakout kita ngebuy lagi. Hanya itu aja dalam kondisi all time high sekarang. So saya akan ulangin teman-teman sekalian, balik ke H1 di mana level buy saya yang menarik. Pertama buy saya akan ada di 3057, 3055 buy high risk saya. Selama 3057 nggak di breakout di H1 itu 1. 3033, 3030 selama 3033 nggak di breakout di H1 sudah. Medium risk saya akan saya naikkan. Kemarin medium risk saya di 2985, sekarang medium risk saya akan ada di 3008, 3006. Itu medium risknya saya. Sell, apakah ada sell? Tidak ada. Ini sebenarnya cuma patokan aja dan hanya saya jadikan sebagai sell scalping. So only for scalping. 3077, 3075 sama seperti 3071, 3070. Dua-duanya sama, hanya sebagai sell dan buy scalping aja. Dan ingat teman-teman, seperti biasa kalau kita ngomongin scalping, areanya bisa dimanfaatkan untuk scalping itu di dalam lower time frame zone only. Jadi kalian perlu pastikan di M1, M5, M15 normal 5-10 pips untuk take profitnya cukup. Jadi kalau misalnya kalian buy 3075.0, kalian sell misalnya 3075.0 terus dia drop ke 3074.5 atau misalnya 3074.0, sebenarnya that's actually enough. Namun kalau misalnya tiba-tiba dia drop signifikan, langsung ngasih momentum drop 30 atau 40 pips, itu hitung sebagai bonusan karena kita incarnya adalah lower time frame. Dan pastikan fokus dalam lower time frame untuk mengonfirmasi. Normal aja. Ya, 3071, 3070 sama juga. Jadi ini adalah normal base-nya aja karena kalau misalnya dia drop, maka dia akan tutup gap ini. Ini H1 gap signifikan. Kalau misalnya dia break this level, dia akan tutup gap ini. Tutup lebih dalam. Next level adalah 3062, 3060 aja. Udah. Selebihnya cuma bisa makan scalping aja karena pilihannya adalah kita berharap dia kasih yang lebih nyaman untuk entry. Begitu. Dan kalau misalnya dia berhasil break gimana? Seandainya dia bullish di sini, naik hajar 3075, hajar 3077, go for buy continuation teman-teman. Karena kalau misalnya dia break aja level ini, tentu akan all time high lagi. Paling enggak minimal banget ya, ke 3085 lah, 3085, 3090. So let's see dan what will happen for today. Biarkanlah terjadi. Ingat malam ini akan ada news PCE Price Index, Personal Spending, Personal Income, dimana ini news yang juga sangat signifikan ya bagi teman-teman sekalian. So kembali yang saya bilang teman-teman, hari ini karena dia sudah all time high, nggak ada pilihan buat nge-sell, sell for scalping itu pun totally high risk. Jadi dimanfaatkan basically dari time frame ke time frame. Bagi teman-teman di GrowCow, nothing to be worried about karena hari ini saya pasti akan share hasil mappingannya. Teman-teman juga yang ada di publik juga nggak perlu khawatir ya, karena di Jumat Berkah saya pasti akan share juga mappingan ini ke dalam grup publik. Thank you.